Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saudara moderator terkait dengan judul yang kami angkat pada hari ini, yaitu kita mau apa saja di 10 malam terakhir Ramadan ini, di sisa-sisa akhir Ramadan. Sebelum kita ke materi, ya, yang paling utama kita harus mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehadiratnya lah yang telah memberikan kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, khususnya kesehatan, sehingga kita masih diberikan umur sampai ke hari 22 Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan, yang pernah hidup di muka bumi ini. Mungkin terkait dengan judul atau materi yang kami akan bawakan hari ini mungkin beberapa ulama atau penceramah yang sudah pernah teman-teman dengar materi tentang ini di kajian ataupun di ceramah tarawih. Ini untuk sekedar sharing atau mengulangi lah materi yang pernah teman-teman dapatkan di luar sana. Terkait dengan 10 malam terakhir ini, ya memang beberapa ulama membagi fase-fase dari bulan suci Ramadan per 10 harinya. Jadi 10 awal pertama itu disebut dengan fase rahmat, kemudian fase kedua 20 hari setelahnya diberikan fase maghfirah, dan yang terakhir ini diberikan fase ampunan. Jadi sayang kalau Rasulullah mengatakan bahwa kita termasuk golongan yang merugi jika mendapati bulan suci Ramadan, melewatinya, tapi dosa-dosa kita yang telah lalu belum Allah ampuni, seperti itu. Jadi ini yang kembali kami selalu ulang-ulangi kepada teman-teman khususnya mahasiswa, untuk tidak melewati bulan suci Ramadan ini biasa-biasa saja. Artinya sama dengan apa yang teman-teman lakukan di luar bulan suci Ramadan, itu juga yang teman-teman lakukan. Artinya biasa saja. Ada mungkin yang sholatnya di luar bulan suci Ramadan hanya Jumat saja, itu juga yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Itu yang teman-teman harus ubah, seperti itu. Jadi ini kita masuki bulan suci Ramadan sebagai bulan latihan. Artinya ya kita harapnya semoga teman-teman istiqomah. Jadi yang mungkin rutin 5 waktu di bulan suci Ramadan, itu juga yang teman-teman istiqomahkan. Yang rutin puasa misalnya minimal, kalau tidak bisa puasa Nabi Daud, ya minimal Senin Kamis lah, atau mungkin di hari-hari tertentu di setiap bulannya. Nah, apa saja amalan yang kita bisa lakukan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan? Sebenarnya tidak ada amalan-amalan khusus yang kami sarankan teman-teman itu tidak mengkhususkan di 10 malam terakhir. Bahkan Rasulullah itu di awal Ramadan itu sudah melakukan perutinan ibadah. Jadi ibadahnya Rasulullah di 10 malam terakhir itu kurang lebih sama dengan yang Rasulullah lakukan mulai dari awal bulan suci Ramadan. Nah, kita masuk dulu ke mukaddimahnya. Jadi kita harus lebih semangatkan lagi ibadah kita di 10 malam terakhir. Nah, ini selaku umat muslim, ini nanti di akhir materi kita akan bahas. Sebenarnya ada khususnya di Indonesia mungkin ya, ada amalan yang bukan amalan ceritanya, kayak adat, sudah menjadi kebiasaan yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, begitu berbeda sekali dengan kita, dengan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah Ramadan di kayak misalnya di Arab atau di luar Indonesia. Itu yang nanti kita lihat apa perbedaannya. Nah, tidak seperti sebagian orang yang terlalu sibuk memikirkan hari raya. Nah, ini biasanya, ini yang saya bilang tadi, di Indonesia itu yang kebiasaannya seperti ini. Menjelang akhir Ramadan itu malah sibuk memikirkan kuenya, kemudian baju barunya, kemudian ya yang lagi viral sekarang kan mudiknya. Nah, yang nanti dibatasi tanggal 6, jadi sudah banyak orang yang mudik duluan, seperti itu. Itu malah yang menjadi kebiasaan yang sebenarnya Rasulullah tidak pernah melakukannya. Jadi seperti itu. Rasulullah SAW malah lebih giat lagi untuk beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan, karena kita harusnya bersedih karena bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita.
Bahkan ulama mengatakan kalau bukan bulan suci Ramadan yang meninggalkan, kita yang meninggalkan bulan suci Ramadan. Nauzubillah, ya mungkin kita harus selalu berdoa semoga Allah menghidupkan, memberikan berkah umur kita, minimal kita mendapati hari rayanya. Bahkan beliau sampai bersengaja meninggalkan istri-istrinya demi konsentrasi dalam ibadah, dan juga alasan semangat ibadah kali itu yaitu untuk menggapai Lailatul Qadar. Ini nanti kita akan bahas. Ada hadis yang disebutkan bahwa ini hadisnya sahih. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah di 10 malam terakhir Ramadan itu selalu bersungguh-sungguh, bahkan istilahnya mengencangkan ikat sarungnya untuk menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, kemudian membangunkan istri-istri untuk beribadah. Nah, ini yang bisa kita rutinkan. Jadi jangan kita mau beribadah menggapai Lailatul Qadar itu mencari sendiri. Kalau ada keluarga kita misalnya di malam itu, malam-malam ganjil itu, sementara tidur ya kita bangunkan. Ini ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan, teman-teman. Ada yang sekitar 5 yang saya catat. Pertama, memperpanjang ibadah salat malam. Jadi salat malam itu Lailatul Qadar itu dimulai ketika terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Jadi anggaplah nanti malam ini insyaallah malam ganjil lagi, malam kedua tiga itu dimulai setelah ba'da maghrib. Jadi kalau teman-teman yakin misalnya malam ganjil ini mau cari Lailatul Qadar, ya perbanyak ibadahnya. Misalnya salat maghrib perbanyak salat sunnah rawatibnya, kemudian salat isya, kemudian salat tarawih dan witir. Nah, kalau Rasulullah itu memperpanjang ibadah ini maksudnya dia mengurangi tidurnya, jadi lebih banyak untuk ibadahnya, salat, zikir, kemudian tilawatil Quran misalnya. Ini tadi hadisnya Rasulullah SAW, jika seorang melakukan salat tarawih atau witir bersama imam sampai selesai, niscaya dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Nah, ini yang biasa teman-teman, bahkan ada saya jumpa itu umumnya yang anak-anak misalnya itu, kalau di salat tarawih itu belum selesai witir imamnya baru sudah salat tarawih, itu banyak yang sudah meninggalkan. Ya, ini yang teman-teman yang mungkin tidak paham apa pahala di balik itu. Jadi kita dianjurkan Rasulullah untuk kalau imam sholatnya sampai witir, ya kita duduk ikut sholat sampai witir, karena pahalanya itu sama seperti kita beribadah seharian. Nah, ini teman-teman jangan lewati. Kemudian yang bisa dilakukan memperbanyak sedekah. Nah, bisa dengan misalnya memberikan undangan bunga puasa bagi orang yang berpuasa misalnya, atau bersedekah misalnya berupa uang, misalnya kepada anak-anak misalnya dikasih uang. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah ayat 16, yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa rezeki yang di sini kami maksudnya Allah berikan. Jadi ini ada di dalam Al-Quran. Jadi kita dianjurkan untuk bersedekah tidak hanya di akhir di bulan Ramadan misalnya, cuma yang kita pahami bahwa di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga, tilawatil Al-Quran. Jadi sebagaimana yang kita bahas kemarin, nusul Quran. Jadi bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Nah, ini yang sebagai kebiasaan Nabi di bulan suci Ramadan itu identik dengan murojaah. Jadi Rasulullah itu selalu di bulan Ramadan itu 2 kali bertemu dengan malaikat Jibril untuk memurojaah hafalannya. Salah satu tradisi umat muslim dalam beribadah yaitu menghatamkan Al-Quran. Jadi ini yang teman-teman kami harapkan sebisa mungkin di bulan suci Ramadan ini minimal 1 kali hatam. Jadi misalnya 1 hari 1 juz itu tidak terlalu berat, teman-teman. Jadi mungkin setiap selesai sholat 2 lembar saja minimal, itu sudah sehari sudah bisa hatam 1 juz. Nah, itu kalau bisa kita harapkan teman-teman bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, banyak berdoa. Jadi sunnah bagi kita untuk banyak berdoa. Seperti yang kita tahu hadisnya, orang yang berpuasa itu akan dikabulkan doanya selama dia mulai dari terbit fajar sampai terbenam, sampai ia berbuka. Jadi apa saja hajat kita, misalnya kita mau dimudahkan rezekinya misalnya, atau yang mau dimudahkan jodohnya, selalu rutinkan untuk berdoa selama teman-teman berpuasa. Kemudian terkait dengan malam Lailatul Qadar, ini ada hadisnya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, bagaimana pendapatmu Rasul jika misalnya kita mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar itu
pada malam itu, apa yang kita harus lakukan. Jadi Rasulullah menjawab, ucapkanlah atau berdoalah, Allahumma innaka kun tuhibbul afwa fanni, atau tuhibbul afwa fanna, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf dan menyukai perminta maaf, maka maafkanlah aku. Nah, ini hadisnya sahih, yang berharap kita ya dosa-dosa yang telah lalu Allah mengampuni. Artinya kita melewati bulan suci Ramadan ini dalam keadaan fitrah, makanya disebut Idul Fitri. Ya, kita itu tidak, sebaiknya teman-teman tidak melihat sebagai hanya sebuah istilah Idul Fitri, jadi kembali fitrah, tapi betul-betul teman mendapatkan fitrah itu, teman melewati bulan suci Ramadan, dosa-dosanya telah diampuni. Kelima, membayar zakat. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang sudah berpenghasilan lah misalnya. Walaupun teman-teman saya sebagai anak ini, teman-teman wajib mengingatkan orang tuanya untuk berzakat, karena ada juga itu yang menganggap bahwa saya termasuk orang yang tidak mampu. Bukan seperti itu. Jadi walaupun kita tidak mampu misalnya, tapi ada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Misalnya contohnya petani misalnya, itu memang dari segi kemampuan ekonomi itu mungkin berat nih, tapi itu rezeki yang kita, misalnya satu kali panen itu ada rezeki Allah berikan kita kepada situ, yaitu harus kita keluarkan minimal 2,5%. Itu sebagai anak kita, misalnya sebagai teman-teman mahasiswa, itu wajib mengingatkan orang tuanya, mengingatkan apakah orang tua sudah membayar zakat atau belum. Nah, ini waktunya sampai sebelum khatib naik ke atas mimbar pada saat Idul Fitri. Amalan penting yang tidak boleh dilupakan itu membayar zakat fitrah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa hukum zakat fitrah itu wajib. Nah, makanya ini disebutnya, makanya kita jatuhnya dosa ketika kita tidak mengeluarkan zakat sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan perbuatan sia-sia. Nah, ini tidak terlalu berat teman-teman, karena cuma 1 kali setahun dikeluarkan. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka hanya dihitung sebagai sedekah saja, sedekah biasa. Zakat fitrah juga sebagai sarana untuk berbagi kebahagiaan di antara kaum muslim pada saat hari raya, sebagai ukhuwah Islamiyah. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Sebagian besar ulama terdahulu sampai sekarang menasihatkan agar pembayaran zakat berupa barang, yaitu berupa makanan pokok. Sebaiknya kayak kita kayak beras misalnya. Karena kalau yang harta itu jatuhnya ke zakat mal yang 2,5%. Nah, ini amalan terakhir yaitu iktikaf. Iktikaf itu berarti berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Nah, disunahkan melakukan iktikaf 10 hari di malam terakhir bulan suci Ramadan bagi orang yang memiliki kemampuan dan tidak memiliki hajat di luar. Iktikaf sebenarnya adalah menetap di masjid dan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, seperti sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak zikir dan doa, serta beristighfar. Kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, contohnya misalnya bercerita, mengobrol, atau menggibah, menceritakan atau bercanda berlebihan misalnya. Kemudian tidak keluar dari masjid selama iktikaf, kecuali apabila ada keperluan yang mengharuskan untuk keluar, misalnya untuk mandi atau misalnya buang hajat dan seterusnya. Nah, kita masuk ke malam yang istilahnya yang viral di bulan suci Ramadan, itu yang paling banyak orang bicarakan, ya ini malam Lailatul Qadar. Nah, ini disebutkan bahwa Rasulullah pada awal diwajibkan puasa itu, dia kemudian diberitahukan bahwa ada malam Lailatul Qadar itu, Rasulullah dimulai iktikafnya itu pada awal Ramadan. Nah, ketika melewati 10 malam pertama, Jibril mendatangi Rasulullah bahwa Lailatul Qadar itu ada di depanmu. Artinya bukan di 10 hari pertama. Kemudian Rasulullah iktikaf kembali ke 10 hari keduanya. Jibril lagi datang dan menyebutkan bahwa Rasulullah Lailatul Qadar itu masih ada di depanmu. Artinya, dari situlah Rasulullah di tahun-tahun setelahnya itu melakukan iktikaf di 10 malam terakhir. Artinya ya Allah memudahkan kita memperjelaskan melalui malaikat Jibril bahwa malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian dipermudah lagi teman-teman di malam ganjil. Jadi ini sayang kalau teman-teman sudah tahu tanda-tanda ini tapi tidak memanfaatkannya. Disebutkan bahwa malam ini lebih mulia dari 1000 bulan, yang sama dengan hitungannya itu kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau bisa kita bayangkan, kalau misalnya kita malam Lailatul Qadar itu kita
pas kita ibadah salat tahajud misalnya, itu sama kalau kita salat tahajud non-stop tanpa henti selama 83 tahun. Atau misalnya kita, bagi perempuan misalnya yang haid misalnya, mengisi dengan membaca Al-Quran yang bukan mushaf misalnya baca Al-Fatihah saja misalnya, itu sama dengan kita membaca Al-Fatihah non-stop tanpa henti selama 83 tahun. Nah, kita sendiri tahu bahwa umur umat Nabi Muhammad itu tidak lebih dari 60 tahun. Kalaupun ada lebih itu bonus. Yang ada sampai 83 itu jarang sekali, teman-teman. Jadi sayang kalau kita lewatkan. Belum lagi kalau misalnya tiap kita umurnya 20 tahun, kita dapat Lailatul Qadar selama 20 tahun misalnya. Kali Miki 20 tahun kali 83 tahun. Itu berapa tahun kita beribadah kalau kita misalnya tiap tahunnya dapat seperti itu. Kemudian untuk jatuhnya atau kapan datangnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi tidak ada satupun manusia, bahkan Nabi pun tidak tahu kapan tepatnya jatuh. Pernah diriwayatkan Umar bin Khattab bahwa malam Lailatul Qadar yang beliau dapat itu di malam 27. Nah, ternyata ada juga di awal Lailatul Qadar itu ketika pertama puasa Rasulullah mendapatinya di malam 21. Jadi tidak ada tanda bahwa harus 27 terus, tidak. Nah, ini maha kuasanya Allah untuk menyembunyikan itu, untuk melihat hamba-hambanya siapa saja yang ikhlas beribadah pada itu. Coba misalnya kalau Allah tentukan tanggal 27 Ramadan, itu pelaku maksiat saja yang selalu mabok misalnya, atau berbuat maksiat, judi dan seterusnya, mengetahui itu, bisa saja dia mendapati malam Qadar karena dia tahu, oh malam 27 nih sholat deh misalnya. Yang sebelumnya tidak pernah sholat, dan dia tahu malam 27 ada Lailatul Qadar, dia sholat, bisa saja dia tertutupi itu dosa-dosanya. Tapi Allah tidak mau seperti hal itu. Jadi makanya Allah yang merahasiakan kapan datangnya. Cuma Allah sudah menentukan, mempermudah kita, memperlihatkan kita tanda-tandanya untuk mempermudah kita. Yang pertama itu 10 malam terakhir yang ganjil, mulai dari 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian ada tanda-tandanya yang lain pada malam itu sesuai dengan surat Al-Qadar, ayat ini ada saya tuliskan, diturunkan malaikat-malaikat ke bumi untuk ikut merasakan bagaimana malam Lailatul Qadar itu. Makanya disebutkan bahwa panas terik itu tidak ada, panas matahari itu tidak ada, karena langit dipenuhi oleh puluhan ribu yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Jadi Sayyidul Malaikat memimpin para malaikat yang lain untuk turun ke bumi. Jadi dikatakan juga malam Lailatul Qadar itu malam penuh sesak. Malam penuh sesak maksudnya ya langit dipenuhi oleh malaikat-malaikat yang berdesak-desakan. Jadi mereka turun untuk mencari misalnya di masjid siapa hambanya yang hamba Allah yang waktu itu sedang melaksanakan ibadah misalnya. Kemudian mencari masjid yang ada majelis-majelis zikirnya. Makanya rugi kalau malaikat turun kemudian mendapati kita dalam keadaan tidur atau nasubillah dalam keadaan maksiat. Nah, itu kita termasuk golongan yang sangat rugi. Ini ada tanda-tandanya, matahari tidak bersinar terik pada siang harinya, kemudian udara tidak terlalu panas atau dingin, suasana malam sangat hening dan tenang, bahkan suara-suara gonggong anjing itu tidak ada pada malam itu. Kemudian ada kemarin juga sempat viral saya baca yang mengatakan bahwa ketika hujan deras di Mekah kemarin itu mengatakan bahwa Lailatul Qadar ada di situ. Nah, ternyata tidak, teman-teman. Bahkan hujan itu tidak ada turun pada itu karena sayap-sayap malaikat itu menutupi langit-langit. Jadi air yang turun di bumi itu tidak sampai. Jadi kalaupun turun ya pasti ya gerimis yang tidak terlalu deras atau apa. Tapi pada umumnya seperti yang digambarkan itu suasananya terik tapi tidak panas. Nah, ini terjemahan dari surah Al-Qadar, malam kemuliaan lebih baik daripada 1 bulan. Pada malam itu malaikat turun bersama pimpinannya malaikat Jibril atas izin Allah, dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Kapan Lailatul Qadar terjadi? Nanti Allah bisawab, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Nah, tapi diberikan tanda tadi 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Nah, sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, kita sebaiknya tidak sibuk mencari tanda-tanda itu, karena jangan sampai kita habis di waktunya disebutkan untuk melihat langit apakah cerah atau tidak, kemudian mencari udara dingin atau tidak. Jadi sebaiknya kita sibukkan untuk beribadah, fokus saja. Kalau kita mengetahui
Bahkan banyak ulama menganjurkan bahwa tidak perlu harus malam ganjil, malam genap pun harus kita istiqomahkan ibadah itu, supaya Allah melihat, oh ini hambaku serius untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi jangan difokuskan di malam-malam ganjil saja, seperti itu. Nah ini hadis, apabila Nabi SAW memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, artinya memperkuat lagi ibadahnya, mengurangi tidurnya. Kemudian menjauhi para istrinya untuk berjima atau berhubungan badan. Jadi walaupun di bulan suci Ramadan, Rasulullah tetap berhubungan suami istri, tapi untuk khusus 10 malam terakhir, beliau meninggalkan rumah untuk iktikaf di masjid, meninggalkan istri-istrinya. Kemudian disunahkan untuk memperbanyak ibadah, disunahkan pula menghidupkan malamnya dengan ibadah. Kemudian terakhir hadisnya ini terkait dengan doa yang tadi sudah dibahas di awal. Aisyah bertanya, apa pendapatmu Rasulullah ketika kita tahu ini tanda Lailatul Qadar sudah datang. Nah, kita hanya disunahkan untuk berdoa, Allahumma innaka kunta tuhibbul afwa anni. Nah, terakhir mungkin ini. Jadi ini yang tadi saya bilang, kebiasaan yang keliru di 10 hari Ramadan, khususnya di Indonesia. Nah, siapa tahu teman-teman ada yang merasa terbagian dari sini, ubaki. Di antara kaum muslimin masih banyak yang menyanyiakan 10 hari terakhir Ramadan. Seakan waktu atau kesempatan yang Allah berikan ini disia-siakan, dibiarkan saja begitu saja, kayak hal yang biasa, tidak ada apa-apanya. Banyak yang semakin malas dalam beribadah. Bahkan itu saya bilang di masjid itu salat tarawihnya itu sudah mengalami kemajuan. Artinya safnya sudah maju ke depan misalnya. Atau kantin Ramadan safnya pesertanya semakin berkurang. Nah, itu yang hal-hal tanda-tanda akhir Ramadan seperti itu. Saf-saf mulai menyusut, kemudian amalan lain pun banyak disepelekan yang teman-teman mungkin sudah lewatkan tarawih, lebih banyak menggunakan waktu untuk buka bersama dengan teman-teman di luar, akhirnya maghrib kelewatan, walaupun melaksanakan maghrib tapi sudah waktunya molor misalnya, nongkrong sampai isya kelewatan, akhirnya tidak tarawih. Nah, itu bisa menjadi teman-teman bahan renungan ya. Jadi kalau kita mau buka bersama atau misalnya kumpul-kumpul dengan teman, banyak hari-hari lain di luar bulan suci Ramadan. Kenapa harus bulan suci Ramadan kita manfaatkan seperti itu? Kemudian sebagian kaum muslimin justru sibuk mengerjakan pernak-pernik hidangan, jadi sibuk mencari baju baru, sibuk bikin kue misalnya. Itu yang dan tidak dilarang sebenarnya, tapi jangan mengganggu ibadah kita misalnya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu sedikit materi dari kami. Mungkin karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti kalau ada waktu lebih panjang kita akan bahas lagi terkait dengan apalagi hal-hal yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir ini, khususnya dengan malam Lailatul Qadar. Mungkin itu materi dari kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari kami, kalau ada kesempurnaan itu datangnya dari Allah. Saya kembalikan ke saudara moderator.